Pengakuan mengejutkan Saka Tatal, salah satu pelaku kasus Vina Cirebon yang kini telah bebas menjadi sorotan. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, sempatkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari Seleb.com. Saka Tatal merupakan salah satu dari 8 terpidana kasus kematian Vina dan Eki yang kini sudah menghirup udara bebas. Berbeda dengan pelaku lain yang divonis seumur hidup, Saka Tatal hanya menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan. Saat ditemui oleh wartawan pada Sabtu 18 Mei 2024 malam, Saka Tatal bercerita tentang penangkapannya atas kasus tersebut. Saat itu ia masih berusia 15 tahun. Tiba-tiba Saka ditangkap polisi pada 31 Agustus 2016 karena dianggap telah menghabisi Vina dan Eki. Ia menceritakan tepat saat hari penangkapan. Sebelumnya Saka dimintai tolong untuk mengisikan bensin sepeda motor milik pamannya bernama Eka Sandi, yang juga merupakan salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai tersangka. Ketika Saka mengembalikan sepeda motor milik pamannya tersebut, tanpa diduga terdapat anggota polisi sudah berada di lokasi dan sedang mengamankan sejumlah orang termasuk pamannya. Sesampainya di Polres Cirebon Kota, Saka mengaku dibawa ke salah satu ruangan dan menerima sejumlah bentuk hukuman dari sejumlah oknum polisi yang memaksanya untuk mengakui sebagai pelaku kasus Vina. Saka Tatal mengklaim jika dirinya tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki Cirebon. Menurut Saka, seminggu lamanya polisi memeriksa dan memaksanya untuk mengaku terlibat dalam kasus Eki dan Vina, namun ia tetap pada pendiriannya tidak bersalah. Saka mengaku bahkan hingga saat ini ia tidak mengenali ketiga orang pelaku yang masuk daftar pencarian orang atau DPO sebagaimana dirilis Polda Jabar beberapa waktu yang lalu. Saka pun mengaku tidak mengenali kedua korban dalam peristiwa ini, yakni Vina dan Eki, sehingga ia merasa sangat heran mengapa dirinya bisa terseret dalam kasus ini. Saka Tatal pun akhirnya dijatuhi hukuman 8 tahun kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Cirebon saat usianya 15 tahun. Namun karena mendapatkan remisi potongan masa tahanan, akhirnya pada bulan April 2020 ia dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 8 bulan dan diharuskan wajib lapor sebulan sekali ke Bapas Kelas 1 Cirebon. Sementara itu, Titin selaku kuasa hukum yang saat itu mendampingi Saka Tatal menjelaskan jika kasus ini dinilainya terlalu dipaksakan. Pasalnya Saka Tatal merupakan korban asal tangkap yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Oleh sebab itu ia meminta untuk segera melakukan pengungkapan sesuai dengan fakta.